Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rajokoyo. Kali ini saya ngarit teman-teman. Sini saya di atas pickup lagi pengen ngevlog ya, pengen cerita kegiatan saya. Dan kali ini saya akan memanfaatkan limbah pertanian. Sudah 2 hari ini kita leles atau memanfaatkan cari halo ya kita akan cari tebon dari pertanian jagung teman-teman. Limbahnya pertanian jagung kita akan manfaatkan sebagai pakan sapi. Dan ini kemarin saya sudah 2 pickup tebon dan 2 pickup juga damen, dan sekarang di pagi ini 1 pickup, dan nanti kita akan olah bagaimana disimpan untuk stok lebaran atau puasa nanti biar nggak terlalu ini ngaritnya. Oke bro, sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe dulu dan di like, di komen, dibully gak apa-apa. Oke, kita akan lihat video-video yang pengolahannya. Nah, oke bro, ini kita sudah nyampe rumah dan sudah menurunkan tebon, dan ini hampir selesai. Kita dapat 3 pickup tebon limbah pertanian. Ini kita dibantu sama Cak Leman sama Cak Di. Ini rewang kita langganan ya bro. Kemudian kita selesaikan ini sampai selesai penurunan 3 pickup, dan di sebelah sana di ujung itu ada jerami teman-teman. Oke, ini sudah mulai nyoper bro, yang ini nyoper, dan sekalian kita kasih probiotik tambahan ya, kita kasih E4 dan tetes teman-teman. Sebenarnya katanya dokter yang ahli-ahli dari dinas peternakan atau orang-orang peternakan itu, fermentasi tebon itu bisa nggak pakai apa-apa, tapi ini saya memakai tetes dan E4 teman-teman. E4 kemudian kita siram-siram begitu saja sama gembor ya. Terus kemudian tujuannya hanya menambah populasi bakteri saja untuk proses fermentasi.
Ini Cak Di lagi apa ya, sesudah dicoper disiram kemudian kita angkut ke dalam ini menggunakan karung. Ini Cak Di apa ya, ngangkut mengguluk manol ke dalam ke wadah plastik teman-teman. Nah dari luar tadi, saya tadi nyopernya di halaman rumah teman-teman, depan rumah, kemudian sama Cak Di diangkut ditaruh sini teman-teman. Kita akan memasukkan ke plastik ini. Plastik ini berukuran lebar 1,5 meter, kemudian saya potong 3 meter teman-teman. Kita tali, ini bentuknya kayak sarung, jadinya kayak sarung gitu loh. Kita tali bawah dengan karet itu bekas ban, kemudian diisi dengan tebon yang sudah dicacah seperti ini teman-teman. Ini kita padatkan sepadat mungkin, kita padat, jangan sampai apa ya, kecoblos teman-teman. Ini ketebalan 0,10 teman-teman, plastiknya 0,10 ketebalannya. Kemudian kalau harganya 20.000 per meternya teman-teman. Ini bisa diinjak-injak seperti ini kuat sekali kok, bisa dipakai lebih dari 2 kali. Ini kita pernah beli dulu dan sekarang kemarin dipakai lagi, tapi yang saya pakai ini baru. Nah ini kalau mau beli ini di toko plastik teman-teman, di toko plastik seperti apa, wadah-wadah rigi-rigi atau baskom begitu, di sana ada. Saya belinya di Pasar Gondang Legi, Etane teman-teman, Etane pasar timurnya Pasar Gondang Legi itu ada yang jual plastik seperti ini. Nah ini saya injak-injak sampai nanti tinggi ya, sampai tinggi nanti, kemudian di atas nanti diketali teman-teman. Oke, masih lanjut bro. Ini kita kehujanan, tadi kan panas banget pagi tadi. Ini sudah sekitar jam 2. Ini saya berusaha menutupi tebon, tapi ya apa adanya, nanti nggak tahu nanti hasilnya bagaimana. Ini kena hujan sedikit-sedikit, ini hanya apa ya, kehujanan. Ada yang agak basah tadi. Kita tetap siram dengan bakteri itu teman-teman, bakteri apa, E4 dan tetes. Oh iya, saya juga mau cerita teman-teman. Chopper ini dulu saya belinya online 3,5 juta harganya, dan ini nggak recommended, nggak apa ya, kalau teman-teman mau beli jangan yang seperti ini nanggung kayaknya. Ini kan saya baru pertama kali ya, punyanya itu ya kita pakai aja. Sebenarnya nggak enak teman-teman, ini apa ya, nggak recommended banget deh pokoknya. Kalau mau beli, kalau ada rezeki, mending yang sekalian yang bagus, ada harga ada rupa teman-teman. Saya dulu memang budget saya segitu, jadi seadanya, yang penting bisa membantulah gitu, daripada nyacah sama tangan, saya kira gitu. Tapi hasilnya teman-teman, hasilnya kurang apa ya, kalau tebon, apalagi tebon agak kering gini ya, tebon tua gini, jadi masih banyak yang keluar utuh begitu, enggak, potongannya kurang ini. Terus kemudian apa ya, bahannya itu kalau si kita bilang ringkih teman-teman, nggak tahu bahasa Indonesianya ringkih apa rek. Pokoknya ini loh, nggak kuat gitu loh, nggak tebel gitu loh. Ini ada yang retak, ada yang patah, ada yang pecah gitu, padahal besi pelatnya kurang tebel gitu. Kemudian pisaunya juga nggak tajam. Yes, apa adanya begini teman-teman. Yang penting kita bisa dipakai, tapi nggak bagus gitu hasilnya. Yes, seperti itu. Ada harga ada rupa teman-teman. Kayak kita nggak melarang untuk beli seperti ini. Kalau ada budget yang lebih, mending beli yang apa ya, yang bagus sekalian, yang mesin diesel atau apa. Tapi kalau budgetnya mepet-mepet seperti saya, yang ya pilihan bolehlah, yang daripada ini pakai tangan. Ini cuma lumayan membantu.
Ini bro, kita lanjut nyopernya. Cak Di sama Cak Leman lanjut nyoper. Ini saya yang ambil gambar. Kita apa ya, kita mau cerita saja. Ini bukan tutorial teman-teman, jadi mohon maaf kalau beda pandangan. Oh ini fermentasi kok seperti ini, silase kok seperti ini, nggak tahu ini. Pokoknya saya, intinya saya ini memanfaatkan limbah pertanian, dan ini adalah persiapan untuk pakan di apa ya, menjelang puasa. Ini seminggu sebelum puasa teman-teman. Momen ini saya mengolah tebon ini, saya mencari tebon untuk apa ya, pakan puasa, pakan di hari puasa nanti supaya nggak terlalu ngarit, begitu tujuan saya. Tapi untuk cara saya ini ya, kalau mau tiru ya monggo, kalau ada keliruan ya mohon maaf, karena saya sendiri backgroundnya memang bukan di sarjana peternakan atau praktisi pertanakan atau teknologi pertanian, bukan. Saya nggak ngerti apa-apa tentang biologis pertanian, jadi saya hanya jari ini saja, katanya ilmu katanya saya ini. Karena channel ini tuh saya bangun bukan untuk apa ya, bukan untuk edukasi murni, bukan, tapi tujuan awalnya saya untuk vlog, untuk dokumentasi saya, dokumentasi kandang, dan pada akhirnya berkembang dan akhirnya ya seperti ini. Nggak tahu nanti perkembangannya seperti apa, yang penting saya jalani saja teman-teman. Barangkali ini vlog ini atau video-video kita membantu ya alhamdulillah. Kalau ada kekeliruan ya mohon maaf. Ini intinya saya bukan tutorial, bukan mengajari caranya bagaimana, tidak, tapi ini saya cerita teman-teman. Saya berbagi cerita, berbagi pengalaman kegiatan saya seperti ini untuk penyiapan pakan sapi. Nah, kalau ngomongin masalah fermentasi itu banyak sekali pandangan-pandangan atau apa ya, saya sering melihat perbedaan pandangan atau apa tentang bakteri. Oh gini dan segini, oh banyak sekali bedanya. Tapi saya pernah dengar juga kalau tebon kering itu juga bisa disilase tanpa menggunakan probiotik tambahan. Dan prosesnya apa namanya sama Mas Afrul itu ya, ensilase, ada proses ensilase atau apa. Nanti kalau ada kesempatan saya ingin wawancara yang ahlinya, yang ahli di bidang itu. Tapi yang saya tahu, yang saya pernah dengar itu katanya bisa tanpa menggunakan tambahan bakteri, tambahan EM4 atau apa, itu bisa. Tapi di sini kebetulan ini ada EM4, ini punyanya ibu. Tadi saya pakai tetes dan EM4 tadi ya. EM4 kita siramkan sedikit-sedikit untuk menambah populasi bakteri di tebon tersebut. Dan ini nggak tahu, ini tebonnya agak basah tadi. Sebelum kita kehujanan ini juga kering teman-teman, karena ini agak hujan ya, agak kegerimisan gitu ya. Yus kita lanjut saja. Nggak tahu nanti hasilnya busuk atau enggak, belum tahu ya kalau kena air hujan ini bagaimana. Tapi tadi saya nyiramnya nggak terlalu banyak karena takut kadar airnya berlebih. Dan saya nggak tahu ukuran kadar air itu, katanya 20% atau berapa. Kalau saya sih menggunakan ilmu kira-kira bro. Jadi ya seperti ini kegiatan kita. Jadi selama 3 hari ini kita cari limbah teman-teman di pinggir pantai sana, di jalur lintas selatan pantai, di dekat pantai Malang Selatan bro. Jadi rumah saya ini dari pantai 8 kilo bro, 8 kilo ya sekitar itulah, 8 kilo. Saya ke area lintas selatan pantai, pantainya di Malang Selatan indah bro, banyak pantai di sana. Juga ada JLS, jalur lintas selatan, itu kanan kirinya tebon tanaman jagung, dan di sana kita manfaatkan, kita ambil tebonnya.
Kemarin tahun lalu juga ada panen raya kebun oleh Bupati Malang, dan di tahun ini mungkin juga seperti itu, tapi terkendala apa ya, corona itu ya. Itu kemungkinan nggak tahu ini sudah banyak yang panen. Nah seperti ini gambar saya atau video saya saat menyiram PM4 dan tetes untuk tambah populasi bakterinya. Kemudian teman-teman Pak Caleg jadi tetap ngelem atau nyoper kebun limbah. Dan di ujung sana di terpal biru itu, di ujung sana kelihatan itu adalah jerami teman-teman. Kita juga cari jerami kemarin, sempat dapat 3 pickup juga itu, kebun 3 pickup, jeraminya 3 pickup. Nah ini yang kita video kebunnya dulu. Jadi intinya kegiatan ini mengolah limbah kebun jagung yang sudah apa ya, habis dipanen bro. Kemudian kita chopper, kita potong menggunakan mesin ini, kemudian kita siram dengan apa, PM4 dan tetes sebagai penambahan populasi bakteri. Kemudian kita masukkan plastik. Kalau kalian atau teman-teman punya drum biru itu dalam bagus, ini saya menggunakan plastik dengan ukuran lebar 1,5 cm, 1,5 meter teman-teman, 1,5 meter. Kemudian apa, panjangnya 3 meter. Kita potong bentuknya seperti sarung gitu bro. Kita tali ujungnya, kemudian kita isi dengan tebal ini, kemudian kita tutup rapat seperti itu, hanya seperti itu saja. Kemudian kita tunggu sampai proses ensilase selesai, yaitu 21 hari teman-teman. Nah setelah 21 hari sudah terjadi proses ensilase, berarti bisa dibuka. Kalau sukses itu baunya ya wangi, harum, dan seperti itu, berasa apa ya, rasanya ya apa, asam-asam gitu loh. Saya pernah mirip gitu seperti itu. Dan ini nggak tahu ini nanti sukses atau tidak, jadi atau tidak. Yang jelas saya juga pernah gagal bro, membuat silase atau fermentasi kebun juga pernah gagal. Itu di video sebelumnya, silahkan ditonton untuk apa saja penyebab kegagalan saya, itu ada di video sebelumnya teman-teman. Tapi yang video ini kita hanya memperlihatkan proses saya mengolah limbah ini bro. Nah setelah 21 hari itu bisa dibuka teman-teman, bisa dibuka. Dan misalkan dibuat pakan itu bisa diambil sedikit-sedikit. Nah kemudian apakah harus ditutup lagi? Nah kalau setiap hari diambil ya cukup ditutup, ditali begitu saja teman-teman. Diambil setiap hari itu bisa. Nah kemudian tahan berapa lama, itu biasanya ada yang tanya begitu teman-teman. Jadi ketika sudah jadi ensilase selesai, proses fermentasi itu selesai, itu setelah 21 hari kemudian bisa tahan sampai lama teman-teman. Saya pernah sudah yang saya coba itu sudah 1 tahun. Saya sendirikan 1 tong itu sudah 1 tahun, itu masih bagus. Nah katanya teman-teman itu sampai 2 tahun pun bisa, asalkan tetap kedap udara ya. Jadi kalau mau buat pakan, biasanya ada yang tanya gini di kolom komentar. Nah itu kalau sudah selesai dibuka terus dipanen, dikasihkan, itu apa harus ditutup rapat? Pengalaman saya teman-teman gini, bisa diambil sedikit satu bak gitu. Kemudian ini diambil sedikit, kemudian ditali lagi ya, tali biasa gitu. Saya pernah saya tali sehari itu nggak apa-apa, saya buka gitu udah nggak apa-apa karena sudah jadi itu ya. Tapi kalau mau disimpan terus ya harus rapet gitu, harus rapet terus. Tapi kalau setiap hari diambil ya biasa saja gitu. Kadang-kadang
yang kalau belum nyoba itu bingung teman-teman, gini ya. Kalau saya lebih banyak ke percobaan daripada apa ya, pokoknya saya pernah mencoba beberapa kali dan pernah gagal, ada yang sukses gitu bro. Dan kalau saya memang sering nyoba dan ya seperti itulah, sulit dijelaskan ya. Pokoknya boleh zaman bully teman-teman ahli fermentasi atau silase, monggo kasih saran saya, kasih saran lah untuk fermentasi yang benar seperti apa, karena saya ini banyak sekali sumber, kadang-kadang berbeda juga. Ini teman-teman, kita tetap lanjut, kita tetap melakukan proses pengolahan. Ini masih tahap pencoperan, kita sambil siram probiotik. Saya hanya nggak terlalu basah teman-teman, karena ini tebonnya agak kena gerimis bro. Oke teman-teman, minta bantuan di subscribe ya. Kalau yang belum subscribe di channel ini, mohon maaf kalau ada kekeliruan di dalam video, karena sifatnya saya bukan mengajari atau tutorial, ini hanya berbagi cerita pengalaman. Wes. Apa? Oke bro, ini saya sudah memasukkan hasil choppernya. Tadi kita masukkan di plastik teman-teman. Nah seperti ini proses kita mengemas atau apa ya, yes pokoknya diadahi plastik arek. Pokoknya ini bisa lihat di video. Dan Cak Di mengangkut dan Cak Leman tadi nyoper tadi sedikit-sedikit, kemudian saya yang ini injek-injek teman-teman, sambil nata diinjak-injak sampai padat teman-teman, sampai padat. Kalau bisa jangan sampai ada rongga. Nah tapi plastik ini agak enak tuh, daripada yang kecil-kecil mending yang besar sekalian. Kalau ada yang lebih besar saya beli yang lebih besar teman-teman. Semakin besar plastik semakin enak, nggak ini lebih leluasa nginjak-injaknya. Kita mau jingklik loncat-loncat sambil main TikTok lah, rapopo bro. Wis enak pokoknya. Semakin gede semakin enak. Mungkin menggunakan terpal kolam lele itu malah enak mungkin ya. Kita belum pernah nyoba. Selama saya menggunakan membuat fermentasi atau silase, itu yang paling saya seneng itu adalah menggunakan plastik ini teman-teman, yang paling murah juga. Kalau menggunakan dream itu oke, enak dan aman sekali, tapi mahal. Dan yang murah ini ya plastik seperti ini 1 meternya 20.000 bro, 20.000, dan ini 3 meter berarti 60.000 ya. 60.000 bisa dipakai lebih dari 2 kali ini. Kalau pemakaian hati-hati, ketika buka juga hati-hati. Ini bisa dipakai berulang, nggak hanya 1 kali. Kemudian jumbo bag, kemarin saya juga pakai jumbo bag dan hasilnya juga enakan, ini lebih banyak ini isinya daripada jumbo. Nah ini dia hasil sementara pengolahan limbah tebonnya. Ini separuh dari tebon yang kita dapat, jadi 3 plastik besar dan tinggi ini tingginya sekitar 2 meter sak dure wong teman-teman. Itu setinggi pintu, itu sekitar 2 meter lah. Oke Bu, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi, dadah.